Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengatasi sok depan itu jedak-jeduk ketika menemukan jalan berlubang ataupun jalan rusak dan polisi tidur. Contohnya seperti ini ya jedak-jeduknya. Nah, ini di motor Beat ESP. Dan untuk semua motor mau bebek, mau matic, mau sport, cara penanganannya pun sama. Nah, dan di sini pun asnya baru tapi sealnya udah rembes lagi ya, udah bocor. Bisa kita lihat sendiri itu sealnya udah bocor, padahal ini baru ganti baru asoknya ya. Namun di sini untuk asoknya mungkin imitasi, jadinya timbul jedak-jeduk. Oke, pertama-tama kita dongkrak dulu, kita angkat rodanya, kemudian tinggal kita lepas bagian asnya menggunakan kunci 19, kita tahan menggunakan kunci 14. Kemudian kaliper kita lepas menggunakan kunci bintang T40, bracket selang menggunakan kunci 10. Masukkan asnya, kemudian kita sediakan kunci L6 ya. Nah, kita pukul dan hentak seperti ini, kita buka. Nah, dan yang sebelah kanan itu ini mutar ya, sulingannya mutar. Nah, kita lepas dulu yang sebelah kiri ya. Nah, yang sebelah kiri udah terlepas bautnya. Kalau misalkan yang mutar, saya gunakan impact aja. Kalau misalkan teman-teman nggak punya impact, bisa ditahan dari atasnya ya, dari sulingannya menggunakan penusuk khusus. Oke, dan ini pun sulingannya sudah terlepas. Perhatikan ada ring tembaga, jangan sampai jatuh ke oli, nantinya tertutup, nantinya lupa terpasang. Oke, setelah itu tinggal kita buka baut asoknya. Saya kendorkan yang bawah, kemudian saya buka yang atas ya. Jadi yang dibukanya cuma satu, yang bawah cukup dikendorkan saja. Jadi nggak perlu dibuka semuanya untuk menghemat waktu pengerjaan lebih cepat. Oke, setelah itu udah terlepas ya. Nah, yang atas saja yang saya lepaskan. Nah, dan di sini ternyata untuk asoknya itu kepunyaan motor Jupiter ya, teman-teman. Jupiter MX nih kayaknya nih. Soalnya ini tutupnya itu menggunakan kunci L8 ya, teman-teman. Tuh, menggunakan kunci L10 maksud saya ya. Tuh, jadi ini saya curiga ini kepunyaan motor Jupiter MX, tapi bisa saja. Nah, oke, kita lepas seperti ini menggunakan kunci L, dan pernya itu yang renggang di bawah ya. Nah, kalau saya mah yang rapat disimpan di bawah. Jadi mungkin beda mekanik, beda juga cara pemasangannya ya. Nah, cara pelepasnya seperti ini, kita tahan kemudian tinggal kita hentak aja, kita pukul ya. Kalau bisa ya ditahan. Kalau bisa, tapi kan ikut muter, jadi harus dihentak cara bongkarnya. Nah, jadi sumber masalahnya itu dari ring sulingannya ini ya, teman-teman. Biasanya kalau yang imitasi ataupun yang lokal itu kurang presisi, jadi masih banyak celah ya, masih banyak celah dan longgar seperti ini. Otomatis si oli itu bocor dari sela-sela itu ya, sela-sela ringnya, bukan dari sulingannya. Harusnya kan oli yang dari bawah bottom itu masuk ke lubang kecil yang ada di bagian sulingannya, jangan dari pinggir-pinggir ringnya itu ya. Nah, di sini untuk cara mengatasinya, kalau misalkan renggangnya cuma sedikit ya, kita bisa ganjal menggunakan seal tip seperti ini. Tapi kalau longgarnya banyak banget, meskipun diganjal seal tip itu nggak bakalan bisa. Nanti ada lagi tutorialnya, saya suka membuat dari bekas wadah oli, dibikin ring seperti ini. Tapi itu nanti lagi ya, yang sekarang aja dulu yang celahnya sedikit. Nah, jadi kita bisa gunakan seal tip seperti ini. Kalau kebanyakan ya kurangi seal tipnya ya, teman-teman. Nah, di motor standaran pun juga ada ya kasus seperti ini, jedak-jeduk. Biasanya itu cuman kurang oli saja, kurang oli ataupun ringnya sudah aus. Namun di sini kan dari baru, meskipun olinya banyak ini tetap jedak-jeduk. Jadi masalahnya bukan dari olinya kalau yang ini ya, tapi dari soknya itu sendiri, dari asnya, yang berakibatkan dari sulingannya ini kurang presisi. Karena ini kan bawaan motor Jupiter MX ya, dipasang di Beat. Itu sama aja, boleh-boleh aja, tapi harus diganti sama sulingannya ini nih. Sulingannya ini juga kepunyaan Jupiter MX ya, teman-teman. Nah, Jupiter MX. Oke, dan ini pun sudah presisi, udah seret ya, ketika kita masukin ke dalam asnya itu nggak longgar. Jadi otomatis ini nggak bakalan jedak-jeduk lagi ya. Tinggal kita masukkan lagi, kemudian di sini saya dorong menggunakan alat khusus ya untuk penahanan sulingan supaya tidak ikut mutar dan proses pemasangan ya. Nah, dan untuk olinya di sini saya menggunakan oli Vespa. Kalau misalkan asnya yang imitasi ya, teman-teman, nanti kita ceritakan ya.
Sekarang kita ganti sealnya aja karena ini seal baru tapi udah bocor lagi ya. Nah, kalau misalkan bocor lagi, saya suka potong pernya ya. Per di bagian seal shocknya saya potong sekitar 5 milian. Oke, kita lepaskan seal yang jeleknya ya. Ini kan udah rembas nih. Kalau dibiarin nanti bocor nih. Nah, oke, kita pasang seal yang baru. Kalau yang original itu nggak perlu dipotong-potong pernya, langsung pasang aja. Tapi kalau yang imitasi, lebih baik pernya dipotong, kurangin 5 mili supaya lebih mencengkram asoknya, jadi tidak kendor. Jadi jangan sampai salah cara pemasangannya, yang pernya besar di bawah, yang per kecil di atas. Fungsi per besar untuk mencegah oli, kalau per yang kecil di atas itu untuk mencegah debu supaya nggak masuk ke bagian asoknya ya. Jangan lupa pasang ringnya ya, ada ring kalau BTSP di bawahnya. Kemudian pasang seal. Nah, di sini saya pemukulannya menggunakan alat khusus. Jadi usahakan pemukulannya harus lurus, jangan sampai miring. Kalau misalkan miring itu bisa jadi bocor lagi karena tidak presisi ya. Kemudian tinggal kita pasang pengencangnya ya, ring pengunci. Kemudian bagian tutup debunya kita pasangin juga, masih bagus ya, nggak perlu diganti kalau masih bagus. Nah, setelah itu tinggal kita proses pemasangan bagian asnya, kita masukkan seperti ini. Nah, dan di bagian sulingan itu ada per ya, yang kecil yang tadi saya pasang. Nah, jadi harus di dalam sulingannya. Oke, dua-duanya udah kita pasang, tinggal kita proses pengecangan. Saya tahan menggunakan semacam besi ya yang dibikin L10. Kemudian pasang baut, ada ring tembaganya. Gak perlu pakai lem, gak perlu pakai seal tip kalau ada ring tembaganya, karena gak bakalan bocor. Kalau teman-teman ragu bisa pakai lem saja. Kita gunakan as, kemudian kita kencangkan secukupnya menggunakan kunci L6. Nah, setelah beres semuanya seperti ini, tinggal kita tekan seperti ini sambil kita lihat harus ada kompresi ya teman-teman. Harus ada keluar angin dari tabungnya itu. Kalau misalkan ada angin berarti sealnya bagus. Nah, dan untuk pemasangan pernya yang panjang itu saya simpan di bagian yang ada cakramnya. Yang pendek di sebelah kanan yang nggak ada cakramnya. Dan saya pasang pernya itu yang rapat itu di bawah, renggang di atas. Kalau tadi kan yang renggang di bawah, rapat di atas itu bisa saja, tapi saya rekomendasikan yang rapat itu di bawah, yang renggang di atas. Nah, di sini saya takar olinya 55 mili menggunakan oli Vespa. Jadi nggak dicampur, nggak dioplos sama saya. Karena kan ini masalahnya asoknya yang imitasi ya, yang lokal. Kalau yang lokal harus dikasih olinya yang kental, jangan yang encer. Oke teman-teman, nah kurang lebih sekitar 15 cm ya turun naiknya. Sama dua-duanya 55 mili ya, menggunakan oli Vespa ya teman-teman, supaya agak kental. Nah, ini udah pas 55 mili, jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Karena ini imitasi. Kalau misalkan yang ori saya suka oplos dengan oli shocknya. Oke, langsung saja kita kencangkan tutupnya ya teman-teman. Setelah itu baru kita proses pemasangan ulang ke motornya. Nah, untuk proses pemasangannya nggak perlu saya videokan ya, karena teman-teman juga bisa. Kemudian tinggal kita tes, coba angkat sekaligus ya, jangan sampai ada jedak-jeduk lagi. Nah, dan ternyata ini udah selesai ya, bisa diminimalisir jedukannya. Nah, jadi begitulah teman-teman untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan bisa dimengerti.